Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Nazilatul Hasanah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai surat-surat dalam perpajakan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai surat-surat dalam perpajakan. Surat-surat dalam perpajakan. Yang pertama ada surat pemberitahuan atau SPP. Surat pemberitahuan atau SPP adalah surat yang oleh wajib pajak atau WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi dari surat pemberitahuan. Fungsi surat pemberitahuan ditujukan kepada 3 subjek, yaitu wajib pajak, pengusaha kena pajak, dan pemotong atau pemungut pajak. Fungsi bagi wajib pajak yaitu sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, dan untuk melaporkan tentang 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian pajak. Kemudian sebagai penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, sebagai harta dan kewajiban, dan pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain yang 1 masa pajak. Kemudian fungsi bagi pengusaha kena pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terhutang, dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pemasukan terhadap pajak pengeluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam 1 masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dan fungsi untuk pemotong atau pemungut pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Kemudian ada bentuk dari surat pemberitahuan, yaitu jika dilihat dari fisiknya yaitu formulir kertas, hard copy, SPT. Jika dilihat dari pelaporannya yaitu SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan bisa dilihat, dan ini gambar dari SPT masa. Kemudian ada isi dan syarat pengisian SPT. Isi dari SPT sendiri yaitu jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, jumlah pembayaran atau pelunasan yang dibayar sendiri maupun pihak lain. Pihak lain di sini bisa disebut pemotong atau pemungut. Kemudian jumlah pajak yang masih harus dibayar atas kekurangannya dan atau jumlah pajak yang lebih dibayar. Kemudian di sini ada syarat pengisian SPT. Yang pertama yaitu benar. Benar di sini dalam arti benar seluruh objek yang dimiliki, benar dalam perhitungan, benar dalam pengisian kolom, dan benar dalam pengkreditan pajak yang telah dibayar. Kemudian jelas. Jelas di sini dalam artian tidak menimbulkan penafsiran lain bagi fiskus atau peneliti. Kemudian syarat pengisian SPT itu harus lengkap. Maksud dari lengkap yaitu seluruh lampiran yang telah ditentukan maupun yang diperlukan harus dilampirkan serta dilengkapi dengan penandatanganan surat pemberitahuan. Kemudian ada tata cara penyelesaian surat pemberitahuan, yaitu bisa secara langsung melalui KPP, kemudian bisa melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar. Kemudian bisa juga dikirim melalui jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat KPP atau WP terdaftar. Dan bisa juga melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Kemudian batas waktu dan perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan. Untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun. Kemudian penyampaian pemberitahuan pajak oleh wajib pajak. Dalam hal wajib pajak belum siap untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pemberitahuan perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan tahunan yang dianjurkan sebelumnya, maka wajib pajak masih dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan lagi sepanjang tidak melampaui batas waktu 2 bulan sejak batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Kemudian sanksi keterlambatan dan tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 100.000. Kemudian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan sebesar 1 juta, surat pemberitahuan masa PPN sebesar 500.000, surat pemberitahuan masa lainnya sebesar 100.000. Adapun pembetulan SPT.
Pembetulan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak mungkin saja menyebabkan pajak yang harus dibayar menjadi bertambah, sehingga wajib pajak harus membayar kekurangan pembayaran pajak sebelum menyampaikan surat pemberitahuan pembetulan. Yang pertama ada sanksi pembetulan surat pemberitahuan tahunan. Apabila wajib pajak membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dan kemudian akibat pembetulan tersebut menambah jumlah pajak yang terutang, maka atas kekurangan pajak yang harus dibayar tersebut, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Dan sanksi pembetulan surat pemberitahuan masa. Atas pembetulan surat pemberitahuan masa yang menyebabkan pajak terutang bertambah, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. Kemudian yang kedua dari surat perpajakan yaitu surat setoran pajak atau SSP. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian, fungsi dari surat setoran pajak yaitu sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah kantor pos dan bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian, ada bentuk-bentuk surat setoran pajak. Yang pertama yaitu surat setoran pajak standar. Surat setoran pajak standar adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dalam bentuk, ukuran, dan isi yang ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Nah, surat setoran pajak standar dibuat dalam 5 rangkap. Lembar ke-1 untuk arsip pajak, lembar kedua untuk KPP melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara, lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP, lembar keempat untuk arsip kantor penerima pembayaran, dan lembar kelima untuk arsip wajib pajak atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk SSP yang kedua yaitu surat setoran pajak khusus. Surat setoran pajak khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerimaan pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan surat setoran pajak standar dalam administrasi perpajakan. Contoh dari surat setoran pajak. Surat setoran pajak selanjutnya itu surat setoran pajak, cukai, dan pajak dalam rangka impor. Surat setoran pajak, cukai, dan pajak dalam rangka impor adalah surat setoran pajak yang digunakan importir atau wajib pajak dalam rangka impor. Surat setoran pajak cukai dan pajak dalam rangka impor dibuat dalam rangkap 8 yang diperuntukkan sebagai lembar 1A untuk KPBC melalui penyetor, lembar 1B untuk penyetor, lembar 2A untuk KPBC melalui KPPN, lembar kedua B dan lembar kedua C untuk KPP melalui KPPN, lembar ketiga A dan lembar ketiga B untuk KPP melalui penyetor, lembar keempat untuk Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia. Nah, ini contoh dari surat setoran pajak, cukai, dan pajak dalam rangka impor. Kemudian selanjutnya ada surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri adalah surat setoran pajak yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan negeri. Surat ini dibuat dalam 6 rangkap, yaitu yang diperuntukkan lembar ke-1A untuk KPBC melalui penyetor, lembar ke-1B untuk penyetor, lembar ke-2A untuk KPBC melalui KPPN, lembar ke-2B untuk KPP melalui KPPN, lembar ke-3 untuk KPP melalui penyetor, lembar ke-4 untuk Bank Persepsi. Nah, ini contohnya. Kemudian yang ketiga dari surat perpajakan yaitu surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat keterangan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Fungsi dari SKP.
yaitu yang pertama sebagai sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Kemudian sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan dan sarana administrasi untuk melakukan penagihan. Kemudian sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar dan sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang. Adapun bentuk dari SKP. Yang pertama yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Fungsi dari surat ketetapan pajak kurang bayar yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak terhutang, sebagai alat atau sarana untuk mengenakan sanksi, dan sebagai alat atau sarana untuk menagih pajak. Yang kedua yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Fungsi dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yaitu sebagai alat untuk mengoreksi ketetapan pajak sebelumnya, sebagai alat atau sarana untuk menagih pajak, dan sebagai alat atau sarana untuk mengenakan sanksi. Kemudian ada surat ketetapan pajak lebih bayar, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. Fungsi dari surat ini yaitu sebagai sarana atau alat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Dan yang terakhir yaitu surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau bahkan tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Fungsi dari surat ketetapan pajak nihil yaitu sebagai alat pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa jumlah yang dibayarkan sama besarnya dengan jumlah yang terhutang. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran.